bercerita dulu ketika ketemu dengan Pak Jokowi itu cerita, Bapak pengen di shape seperti apa Pak gitu. Jadi kontennya itu jangan terkesan menggurui, tapi seperti seorang bapak yang whispering. Ya biasanya sih kita nggak main di level wartawan, karena jurnalis itu pasti mereka terahnya akan selalu lapor ke Pimret. Jadi kita harus datengin Pimretnya, ngajak ngopi, ketemu, ngomong-ngomong, lalalala nanti baru. Kayaknya yang udah tahu dia agak alergi sama kesalahan-kesalahan pemerintah. Kalau dia mau lebih bijak, sebenarnya carilah pelaku-pelaku usaha, mungkin entah UKM atau apapun, yang sebenarnya ketika dia mengimpor barang dari luar tuh dia dibantu gitu. Hai guys, balik lagi sama program Linting Lika-Liku Marketing. Dan di video kali ini, di podcast kali ini, kalau ngomong video sih, kita mau ngebahas tentang satu yang menarik, angle marketing yang menurut gua ini bisa dielaborasi dengan sangat menarik. Karena ini adalah bagian dari komunikasi, dan seringkali terjadi ketika tidak bisa dihandle dengan baik, maka akan menjadi kebakaran untuk para brand gitu ya. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, hebat. Welcome Mbak Dian Rufal. Thank you untuk kesempatannya nih diundang. Thank you loh udah mau menyempatkan waktu ke sini. Wah, saya merasa terhormat diundang di diskusi yang berbobot ya. Iya. Jadi hari ini kita mau ngulik ya expertise-nya Mbak Dian sebagai strategic communication. Oke. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Biar pada sayang sama Mbak Dian. Kenal dulu dong Mbak. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita di pemerintahan suka ngomongnya mohon izin ya. Ini perlu mohon izin nggak sih? Oke. Mungkin saya kenalan dulu ya. Saya Dian Rufal. Memang secara pengalaman di dunia PR dan communications ini saya di hampir 15 tahun. Jadi 15 tahun berkecimpung di dunia korporasi, memang lebih banyaknya itu kita ke public relations sebenarnya. Karena backgroundnya adalah lebih banyak ke corporate PR. Nah untuk saat ini ya memang karena saya lagi mengambil doktoral juga, jadi fokusnya lebih kepada bagaimana menginlinekan antara strategic management sama public relations and communications. Itu sebuah penemuan atas fenomena tersendiri lah buat saya. Karena saya melihat banyak banget sebenarnya para pemimpin atau leader itu mereka kurang memiliki awareness tentang corporate branding ataupun personal branding itu sih. Sih benar-benar. Gitu. Iya, menurut karena sekarang ini kan sejak era sosial media probably Benar. ya. Kita ngelihat banyaknya mungkin figur-figur yang dulunya itu sangat low key, nggak pernah muncul. Betul. Sekarang mulai bermunculan gitu ya. Gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya blunder ya. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin membangun personal brand ya, baik di sosial media ataupun di media mainstream, kebanyakan itu tuh saya lihat tuh latah ya. Misalnya leader A membangun reputasinya dengan masuk gorong-gorong misalnya. Terus leader B juga pengen ikut-ikutan, padahal jiwa dia tuh enggak seperti itu. Sebenarnya apa yang harus kita tunjukkan adalah the best versionnya kita. Original, kita memang orangnya seperti itu, tapi dikemas dengan lebih baik aja gitu. Tidak perlu merubah diri yang kalau memang nggak bisa makan kaki lima ya nggak apa-apa, nggak mesti gitu. Tapi mungkin kita biasa makan di mana, dikemas dengan lebih baik gitu. Seperti itu sih. Jadi ya kebanyakan strateginya ataupun bagaimana membangun brand personalnya itu suka latah mengikutin yang udah sukses, seharus seperti itu. Dan kadang-kadang tuh suka nggak mau denger gitu. Mungkin Ko William nih sering juga ngasih suggestion ya. Kadang-kadang yang dikasih masukan tuh suka nggak mau denger, melakukan A, B, C, D, ngeyel gitu. Itu sih. Benar. Karena kayak ini kan sebuah art ya. Kalau menurut saya gini, pengalaman saya gitu juga, kita banyak main di komunikasi itu kan, kita punya framework ya kan, framework kerja yang harus begini, awareness dari 5A standar gitu, macam-macam framework banyak lah ya. Betul. Tapi pada implementasinya ini kan juga berbeda-beda. Betul. Setiap orang punya karakternya masing-masing, ya mungkin sama-sama gitu, orang-orangnya sama, humble, tapi pendekatannya mungkin berbeda. Bener. Kayak gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Dian gitu ya, ada gak sih
kasus unik yang pernah ditanganin gitu ya, yang bisa diceritain gitu tentang ngebangun strategi communication gini. Oke. Jadi kalau mungkin saya ngelihatnya gini dulu, banyak leader ataupun pemimpin ataupun seseorang ya, itu nggak kuat bukan nggak kuat ya, tidak menyadari bahwa communication ini long run. Jadi kayak kalau lari ini bukan sprint yang cepet langsung kelihatan hasilnya, tapi ini kayak maraton. Sama kan, strategi komunikasi, program-program yang dilakukan itu nggak mungkin langsung impactful gitu. Nah, kebanyakan para pemimpin ataupun leader ataupun siapapun yang saya sering banyak ketemu, mereka nggak sabar dengan proses itu gitu. Nah, sedikit sekali yang sudah menyadari bahwa communication itu penting buat saya membangun personal branding, buat saya menjual kapasitas saya gitu, ataupun membantu kita perusahaan itu untuk meleverage kan, karena bagaimanapun nggak akan bisa dipungkiri CEO atau direksi atau siapapun kalau personal brandingnya kuat, itu corporate brandingnya juga naik gitu kan. Nah itu yang sering saya temuin. Nah juga mungkin waktu saya kemarin mungkin beberapa kali di korporasi, lebih gampang kalau misalnya leadernya udah punya pemahaman itu. How saya harus tampil di depan publik, bagaimana saya berdiskusi, bagaimana saya menampilkan citra diri. Tapi ada yang kayak, ya komunikasi gitu-gitu doang, bikin event, bikin press release gitu. Kan gampang. Tapi pas ketika mengumumkan sesuatu atau mengeluarkan statement, ya pelintat-pelintut akhirnya ditweet sama wartawan, marah-marah gitu kan. Padahal kita dari awal udah melakukan briefing dan lain-lain. Itu sih yang saya pikir kayaknya kesadaran itu sebagai seorang leader harus dimiliki ya untuk membangun baik pemahaman komunikasi. Karena akan sulit, namanya komunikasi itu kan top down. Akan sulit kita di bawah melakukan semua strategi dengan baik kalau di atasnya aja nggak mau dengar gitu. Itu sih. Ya. Mbak Dia kan banyak ini pengalamannya tadi 15 tahun, banyaknya bermain di ranah B2G. Iya, B2B, B2G. B2B gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat nih, cara permainan komunikasi di B2G dan B2B kan berbeda. Yes. Ya kan? Betul. Terutama kalau kita ngomong B2G, banyaknya main di media konvensional. Benar. Ada gak sih cerita menarik gitu ya? Gimana caranya, probably dulu yang memang kalau kita ngomong B2G ini sangatlah konvensional, mainnya sama media, sekarang bisa bergeser ke ranah yang mungkin lebih casual, lebih hippie gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini era untuk mulai aware terhadap sosial media ini kita nggak bisa pungkiri itu era dari 2010 ke atas kayaknya ya. Dari mulai ya boleh kita bilang mungkin era Presiden Jokowi itu presiden yang menurut saya lumayan pionir untuk memperkenalkan sosial media. Bener sih, bahkan probably sebelum jadi presiden ya. Kalau menurut saya, betul. Zaman jadi gubernur aja dia udah banyak mendisclose activity-nya dengan live stream ya. Betul, dia udah aware ya menurut saya. Karena Presiden Jokowi itu sebenarnya adalah dia memang pribadi yang waktu itu diinginkan oleh rakyat. Jadi rakyat itu pengen pemimpin seperti apa sih? Karena saya mungkin dulu eranya gedenya di era Orde Baru kali ya. Jadi kan kita terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya diktator ya. Atau semua itu harus serba ikutin aturan. Jadi jarak antara pejabat negara dengan rakyat tuh jauh banget rasanya. Nah, di era ketika reformasi, era mulai sekarang ini, itu tuh kan kita merasa dengan pejabat ini kayaknya reachable ya. Mereka sama dengan kita, makan kaki lima dan lain-lain gitu. Nah, itu menurut saya yang mulai era-era itulah yang saatnya kayaknya para pemimpin ataupun pejabat negara itu mulai aware dengan sosial media. Termasuk kalau pejabat negara udah aware, berarti akan turunannya kemana nih? Ya direksi-direksi yang ada di BUMN di bawah pemerintahan, lembaga-lembaga juga pasti jadi aware, kepala daerah juga semua jadi aware. Nah itu yang menurut saya menjadi sebuah shifting dari dulu mungkin tidak sadar sosial media yang cuma peduli dengan semua statement-statement di media konvensional menjadi pencitraan ataupun membangun reputasi di sosial media itu menjadi penting gitu. Tapi ini point of view saya Mbak ya. Ini mohon izin. Mohon izin. Oh iya, kalau nggak mohon izin nggak boleh. Nanti dimatiin mic-nya. Itu culture ya. Iya, itu culture, benar-benar. Gini, perubahan shifting dari yang sebelumnya
mereka nggak nampilin. Betul. Sekarang ketika memang tren culture-nya itu berubah, harus nunjukin nih supaya kelihatan kerja. Iya, oke. Ya kan? Iya. Tapi kan gini, cara pola komunikasi yang kita ngelihat sekarang ini, Betul. mereka instead of mereka apa ya? Menurut saya membranding dirinya, oh ini kita udah do something. Iya. Tapi konten yang dibagikan di sosial media itu lebih sebagai cap tempel. Iya, laporan. Iya, Betul. laporan. Nah itu Benar. masih culture-nya seperti itu ya, perubahannya ya. Gini deh, what you can expect, birokrat bikin konten itu dulu, ya kan? Terus jadi at the end konten-konten pejabat ini negara ini kan dikerjakan oleh birokrat muda juga kan yang di kantorannya, sehingga mengikutilah taste dari si bapak atau si ibu gitu kan. Jadi ya mungkin kreativitas mungkin sudah lebih luas, tapi luas terbatas gitu. Jadi nggak seperti kita yang ngelihatnya konten kreator pada umumnya kali ya. Nah itu sih menurut saya. Jadi memang cenderung lebih kepada mencoba untuk engage, tapi tidak bisa dipungkiri taste birokrasi itu masih ada. Ya itu what you can expect lah. Benar. Tapi memang harusnya Fastfoyer ada untuk membantu itu. Oh iya benar. Kalau ada misalnya yang membutuhkan boleh kita kontak ya. Kita mereformasi cara berkomunikasi kepada rakyat. Benar. Karena kalau menurut saya kan itu cara pola pikir yang self-centric ya. Betul. Oh ini yang saya mau tunjukin. Tapi apakah itu sesuatu yang orang butuhkan? Probably kalau kita dari sisi audiens kita nggak butuh hal-hal seperti itu kan. Kadang ada yang gini loh. Jadi waktu itu saya sempat diskusi dengan pria di balik kontennya Pak Jokowi. Oh berarti ada timnya nih kan? Ada timnya, ada tim. Dia seorang kan? Pak Jokowi pun di shaping ya. Jadi tidak Pak Jokowi posting gitu, enggak. Ada timnya. Dan semua konten itu memang based on persetujuan. Jadi apa konten-konten yang sifatnya seremonial dan lain-lain itu ada tim. Kemudian ada yang memang kalau sifatnya urgensi Pak Jokowi minta posting, intinya gitu. Nah timnya itu bercerita dulu ketika ketemu dengan Pak Jokowi itu cerita, Bapak pengen di shape seperti apa Pak gitu. Jadi kontennya itu jangan terkesan menggurui, tapi seperti seorang bapak yang whispering kepada anaknya. Jadi kayak ngasih tahu Bapak ini loh ini. Jadi ada kadang-kadang konten, ini so merasa anak muda banget sih. Iya, gitu. benar. Pantes Pak. Gitu. Atau yang so asik kadang-kadang kita ngelihatnya gitu. Nah itu yang mungkin secara awal ketika men-shaping figure itu tidak dilakukan diskusi di awal ya. Saya pikir sih seperti itu. Atau mungkin karena yang menjadi talentnya ya kan. Ini pun dia juga kebawa vibes kayak kayaknya itu bagus deh. Iya bisa kayak gitu begitu. Ya menurut saya yang cukup sukses untuk membangun reputasinya mungkin Pak Ridwan Kamil ya. Itu sukses ya dia dengan memang gayanya seperti itu. Dan ketika kita ketemu aslinya pun ya memang beliau asik gitu. Tidak jauh berbeda. Ya kalau memang ada yang dilihatnya kelihatannya asik padahal nggak asik, ya itu memang dia berusaha banget sih kayaknya. Oke. Biasa ya Mbak Dian bisa nggak sih kayak menerka nih kan, kira-kira ini kan strategic communication ini kan sangat luas ya kan. Kita ngomongin tentang brand atau klien yang mau dibantu juga sangat luas. Keinginannya bermacam-macam. Kita ngomongin tentang birokrasi, kemudian juga tentang apa yang menyambungkan, apa yang mereka mau sama apa yang menurut kita benar gitu. Ada nggak sih tips gimana sih bisa ketemu di tengah gitu? Yang biasa dari pengalaman Mbak Dian, terutama kalau dari mungkin sekarang dari sisi strategik ya. Kita udah ngomongin tentang dari sisi pihak ketiga nih. Kalau dulu kan banyaknya main dalam internal gitu. Gimana convincing bos supaya bisa ngomongin marketing kita harus begini loh Pak, tapi Bapak maunya begini. Tapi ya menurut kita yang bagus segini gitu. Iya, oke. Kalau dulu karena saya beranahnya korporasi, yang sering terlupa adalah I don't know, tapi menurut saya adalah empati ya. Mungkin itu sebenarnya harusnya ditunjukkan dulu. Apapun, baik itu brand, baik itu yang sifatnya retail, kita langsung ke customer, ataupun saya B2G dan B2B ya, itu harus. Jadi kalau dulu di tempat saya mungkin harus ceritanya impact-impactnya dulu nih. Kita udah melakukan apa yang tadinya nggak ada jalan, dengan dibangunnya jalan bisa anak-anak bisa sekolah misalnya. Itu kan sebenarnya empati yang harus dibangun. Nah kadang-kadang sebuah brand ataupun sebuah
korporasi itu hanya sibuk menceritakan kesuksesannya aja. Betul. Ya kan? Sibuk nih cerita prestasi, dapat medali ABCD, tapi tidak pernah bercerita dengan saya melakukan ini sebenarnya ada seorang ibu-ibu yang akhirnya bisa berjualan ke pasar. Dengan jalan itu, dengan jalan yang udah terbangun itu, ibu-ibu itu bisa jualan ke pasar, anaknya bisa sekolah. Anaknya sekolah, at the end anaknya bisa dapat kerjaan yang bagus. Sekarang hidupnya udah berubah. Sebenarnya kan itu yang lebih humanis yang bisa diangkat gitu. Nah, kadang-kadang itu suka terlupa. Nah, mungkin sebenarnya adalah peran ketika kita sudah bisa membantu sebuah brand ataupun perusahaan itu, ya harus bisa memberikan insight-insight itu. Nah, dulu mungkin sekarang pun saya juga berusaha untuk ketika kita mengangkat sebuah isu, jangan cuma cerita mengenai pencapaiannya aja, tapi bagaimana isu tersebut sebenarnya berimpact gitu loh kepada masyarakat dan lain-lain. Ya contoh terakhir waktu itu kita ngerjain project bareng sebuah kementerian, mau cerita mengenai climate change lah, cerita climate change, terus di situ sebenarnya adalah message-nya shifting loh dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik gitu. Yeah. Tapi kan nggak mungkin cerita langsung pindahlah Anda, kan nggak mungkin dong gitu kan. Ya, so we have to cerita impactnya kepada lingkungan, keluarga dan lain-lain. Itu menurut saya lebih kena ya. Oke. Nyambung ke situ. Itu kan sebenarnya cara gimana kita mempackage, ya kan? Pesan yang mau kita sampaikan nggak bisa straightforward langsung, Betul. tapi mesti dibungkus dulu. Betul. Berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya itu kan juga strategic PR ya. Iya, gimana benar, kita nge-create news value betul, gitu kan. Betul. Karena kadang-kadang gini, mungkin si bos bilang, saya mau pesannya itu disampaikan seperti itu. Iya. Tapi balik lagi, ketika kita mendeliver pesan itu ke media, itu mereka mau makan. Iya. Karena kan media punya kepentingannya juga kan, untuk apa sih yang what's in it for me gitu. Iya. Traffic apa yang membuat orang mau ngeklik gue gitu. Kita di era attention economy, di mana semuanya kalau nggak ada baitnya nggak dimakan. Benar. Ya kan? Pertanyaan saya adalah, apakah strategi berhubungan dengan media konvensional, media mainstream itu masih relevan di saat ini? Oke. Dengan adanya sosial media yang semakin lama ini semakin udah bagian dari kehidupan gitu. Iya. Kalau saya di PR, sesuatu isu kalau belum muncul di media konvensional, itu berarti belum menjadi hal yang sebenarnya belum kita bisa terlalu taruh concern secara serius. Oke. Jadi dulu ya, dan sekarang pun saya merasa gitu. Jadi kalau sesuatu itu masih di sosial media bergulir, itu masih rumor lah. Jadi kita masih pantau terus akan seperti apa. Tapi ketika itu sudah masuk ke news media konvensional, apalagi tier 1, wow, oke, this is a crisis nih, this is siap-siap nih gitu. Nah, itu yang menurut saya ketika kita membangun hubungan dengan media konvensional, selain ada dunia sosial media, itu penting. Karena nggak semua informasi itu kan bisa didapat dari sosial media. Kadang-kadang ketika ngebaca komen-komen atau captionnya salah pemahaman, bias informasinya dan lain-lain. So, membangun pemahaman dengan media konvensional itu penting, apalagi biasanya ketika ada suatu isu ya, dulu pengalaman kita, kita biasanya suka ada backgrounding nih. Jadi misalnya kita udah tahu nih, perusahaan kita nih pasti akan kena hajar ataupun kena isu A nih gitu, iya kan? Yeah. Apalagi dulu saya kan proyek-proyeknya infrastruktur nih, sering banyak yang di demo dan lain-lain. Wah, saya udah cerita dulu nih sama wartawan, ini tapi masih off the record ya, saya backgrounding nih, jadi bla bla bla. Ketika nanti akan keluar isunya, paling nggak media-media udah tahu dulu dari kita. Nah itu biasanya gitu saya melakukan beberapa pendekatan dengan media-media utama. Supaya apa? Kalau yang anchornya aja nggak salah ngomong, yang pasti yang kecil-kecil nggak akan salah. Betul. Gitu. Karena kan sebenarnya banyak media-media kecil cuman apa ya, aggregating ya, ngambil aja kan. Iya, follow the wave aja kan gitu. Harus gitu sih. Itu sebenarnya strategi ya? Strategi kita melakukan pendekatan dengan rekan-rekan media lah seperti itu. Di samping sosial media kita tetap jalan ya dengan day to day daily content dan lain-lain, tapi dengan teman-teman news itu tetap harus kita approach, kita lakukan pendekatan, kita kasih tahu. Ya biasanya sih kita nggak main di level wartawan, karena jurnalis itu pasti mereka terahnya akan selalu lapor ke Pimret. Jadi kita harus datengin Pimretnya, ngajak ngopi, ketemu, ngomong-ngomong, lalalala nanti baru. Menurut saya itu yang Robi nggak semua orang bisa. Betul. Ya kan? Karena untuk kita dealing dengan media mainstream,
jurnalis aja nggak cukup untuk dipegang. Perlu kan pemret. Betul. Tapi pemret itu kan levelnya tinggi. Betul. Kalau orangnya nggak punya experience nggak mungkin punya kenalan. Betul. Itu yang saya pernah alami kayak gitu. Ketika saya harus handle project PR kayak gitu kan, ya saya nggak jarang bermain di ranah media-media mainstream gitu. Kalau sosial media ya kita setiap hari makanannya kayak gitu lah ya. Tapi kalau kita ngomongin PR kayak gitu berhubungan dengan pemret, wah di luar ranah saya. Artinya butuh memang orang yang jam terbangnya lama. Memang berarti jam terbang itu matters di sini kan? Ya mungkin kita lebih kepada gini. Kebanyakan kita takut untuk mendekati media mainstream alergi ya. Itu sih saya juga sering ketemunya. Aduh ntar ngomong apa, ntar tiba-tiba ditanya ini gimana gitu kan. Kayak udah takut ketemu polisi gitu. Kita tidak pernah memperlakukan mereka seperti teman cerita gitu. Cerita dulu deh gitu. Emang nanti akan ada dua sisi mata pisau, pasti. But at least kita udah cerita, kan gue udah minta nih out of the record, kok lu udah bocor sih? Ya paling gak kita bisa selalu pertekan gitu. Ya ini mau cerita lagi ya. Dulu nih pernah punya pengalaman gitu, salah kutip nih cerita kita. Salah kutip ya just one call away, karena udah dekat sama pimretnya ya langsung ganti lah gitu ibaratnya. Ya itu kalau kita udah sedekat itu tuh lebih gampang gitu sih. Memang akhirnya balik lagi media, mereka butuh traffic. Mereka butuh traffic. Tapi pertemanan itu juga bisa menyelamatkan dalam krisis. Betul. Ya that's why kita harus bangun engagement yang baik lah dengan teman-teman media. Kadang juga PR korporasi ini ngelihat baca headlinesnya aja udah alergi gitu. Iya, betul. Ya kan? Karena ada beberapa media kadang dia udah langsung clickbait gitu ya. Tapi padahal kalau ditelaah isinya enggak kok, biasa aja. Nah itu yang kadang-kadang juga suka ketakutan sendiri. Nah gimana tuh kayak Mbak Dian ketika ini kan ini Bapak Ibu bos kita ya kan, ketika melihat headline-nya kayak provokatif, namanya gini, mereka ada di sisi brand yang merasa kayak diserang kayak gitu. Sedangkan media punya kepentingan untuk gue mau building traffic aja sih, pengen supaya artikel diklik kayak gitu. Gimana cara kita memitigasi atau mengedukasi mereka? Oke. Jadi pernah memang ada kejadian seperti itu. Jadi waktu itu headline-nya clickbait ya. Jadi kayak sebenarnya kan mereka setuju, mereka ingin traffic, mereka ingin ada yang baca. Padahal isinya adalah tidak. Nah, ketika ada krisis sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus segera mengeluarkan standby statement ya. Standby statement is a matter. Apapun, 1-2 paragraf nggak ada masalah. Misalnya kita kayak dulu mungkin di demo nih, ketika lagi sebuah proyek di demo gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ya kita keluarkan statement bahwa apapun yang sedang kita lakukan ini ya kita lagi tahap investigasi. Jadi ya harap ditunggu. Itu menurut wartawan udah cukup dibanding kita no comment. Nah itu justru menjadi spekulasi. Nah kadangkala kenyataannya adalah lebih banyak nanti dulu deh, nggak usah dikasih statement dulu. Padahal kasih dulu aja statement. Teman-teman media terkait isu yang beredar bla bla bla, kami mohon ditunggu dulu karena kami sedang melakukan investigasi. Terima kasih. Itu di broadcast aja ke grup WA jurnalis, itu udah cukup menjadi informasi kok gitu. Sehingga mereka akan menunggu, mereka nggak akan menggali sana sini gitu. Kayak saya berpikir gini, apakah kita harus responsif itu atau enggak? Karena gini, kalau kita berkaca kepada beberapa kasus belakangan, ya kan kita ngeliat nih dari kasus jersey nasional, wow, ya kan, Erspo, iya. Itu kan sesuatu yang diperbincangkan kayak gitu kan, berhubungan sama apa sih? Yang PSSI, kemudian ada pihak swastanya yang dituduh kayak ya macam-macam lah kayak gitulah ya. Kalau pandangan Mbak Dian gimana sih ketika ini dihadapin seperti itu? Misalnya gini, ini kan kayak publik yang menilai bahwa kualitasnya tidak sebagus itu. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi klien dan vendor, mereka bilang no it's fine, emang ini yang kita mau gitu. Terjadi krisis. Gimana cara memitigasinya hal seperti itu? Ada gak sih kayak tips gitu loh? Sebenarnya kalau berangkat dari akar masalahnya itu kan karena ini ya, jersey ini nih memberikan concern karena masyarakat Indonesia kan peduli ya dengan timnasnya gitu. Nasionalismenya merasa tercoreng lah karena ada hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya adalah yang dituntut masyarakat itu transparansi kali ya. Transparansi dari kenapa vendor A itu terpilih gitu. Nah, despite ada bahannya ABCD mungkin itu memang spek dari yang diinginkan, akhirnya diberikan bahan itu. Tapi yang menjadi salah adalah ketika
memberikan mengcounternya dengan ngasih jawaban apa tuh, jersey-nya dikasih air, tetesan air itu kan. Itu kan jadi seperti meledek ya, tidak membangun empatinya menurut saya. Sebenarnya harusnya pada saat ada yang mengkritisi, mungkin dari si pemilik brand juga, dari pemerintah, itu ya diskusi bareng sih. Kalau menurut saya harusnya mereka ketemu ya santai aja. Tidak perlu isi diskusi itu ditemukan, tapi mungkin misalnya pengurus PSSI ketemu dengan Expo dan si pengkritik ini salah satu ketemu, terus kalau mau main pintar ada candid wartawan, cek, wah ada diskusi nih, lalalala. Sehingga menunjukkan bahwa kayaknya ditanggapi dengan serius. Walaupun statement resmi apapun itu belum keluar, tapi ada diskusi. Karena itu menyita perhatian publik, itu tadi menyita perhatian publik karena brandnya ataupun yang dikaitkan ini adalah brand yang merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia kan. Mereka nggak mau timnya menggunakan baju yang jelek dan lain-lain. Nah, harusnya seperti itu menurut saya. Tapi setelah itu kayaknya netizen Indonesia kan pemaaf juga ya. Marah bentar gitu. Udah lama udah adem, santai gitu lagi. Betul. Karena kemarin pas saya ngelihat lagi jalan-jalan ke di Sudirman gitu. Terus ngelihat ada Indonesia tanding. Semua orang pakai juga. Dian pakai juga kan? Dian pakai juga gitu. Betul. Apakah kalau misalnya dibiarin aja tuh gimana gitu? Kayak jadi memang mas kayak udahlah, kita di mana juga netizen Indonesia pemaaf gitu. Is it to harm? Jadi gini, mungkin ada beberapa menggunakan silent strategy ya, strategi untuk berdiam diri deh, kita nggak usah mengcounter. Tapi ada juga yang kita kayaknya harus counter langsung gitu. Jadi beberapa kayak mungkin kita nganggap case dulu yang mencoba menggunakan silent strategy itu sebuah maskapai penerbangan Indonesia yang ketika ketahuan mengimpor Harley, Brompton, lalala, itu kan mereka diem-diem aja tuh. Akhirnya semua manajemennya diganti. Itu salah. Harusnya ada statement atau klarifikasi. Karena sesuatu yang sifatnya sudah mencederai integritas ataupun melukai perasaan tuh harus segera diklarifikasi gitu. Nah, mungkin kalau yang ketika kita tidak kita tidak melakukan silent strategy, kayak brand startup yang kemarin sempat dibawa lari penumpangnya, terus pengemudinya dicari kan, terus akhirnya startup tersebut meminta maaf bla 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 gitu. Nah, itu juga bagus karena mereka langsung mengcounter, langsung menunjukkan empati. Nah, kalau yang terjadi dengan si brand baju ini sebenarnya kan itu kalau dibilang merusak reputasi ya toh brandnya udah kepilih juga at all kan dari si pengurus sepak bola gitu. Orang-orang akhirnya memakan, cuman memang how to mengcounternya aja dia salah dengan ya meneteskan air itu sehingga terkesannya kayak ini bagus kok brand gue. Nih gue tetesin air oke kok gitu. Nggak kayak gitu. Mestinya ya tadi duduk bareng, ketemu, nongkrong aja sih. Nggak usah dikasih statement. Si pemilik brand, si PSSI dan si pengkritik duduk bercerita mengenai dream lah, cita-cita kostum nasional Indonesia ke depan akan seperti apa. I think itu udah cukup mengobati. Tidak perlu ada statement ya kami salah membuat brand dengan hal seperti itu. Nggak mesti juga gitu. Permainan jawaban abu-abu kan kayak gitu. Sebenarnya adalah kalau di PR kita nggak boleh bohong, tapi kita boleh memutar angle. Ya. Jadi tidak menjawab, tapi menjawab dengan tidak menjawab. Iya, boleh. Kok kita nggak bohong, kita ketemu, tapi kita ngomongin apa ya nggak tahu. Let do your perception aja deh gitu. Itu salah satu teknik yang sering dipakai ya. Strategi PR sih. Apakah itu kayaknya juga hal yang sering dilakukan oleh para pejabat gak sih? Saya gak mau jawab. Jangan ciduk saya. Ampun. Ya gitulah. Maksudnya kita gak usah secara gamblang menjawab juga. Tapi biarkan publik meng-create persepsinya masing-masing. Tapi itu memang wajar ya. Kalau kita ngomong dalam konteks PR ya. Betul. Cukup efektif karena kan kita gak boleh bohong. Kebanyakan ini sekarang yang sering kita temui adalah berbohong. Bohong, tapi ternyata makin dikorek sama netizen Indonesia budiman banget langsung ketahuan semua deh. Nah, kita nggak boleh bohong. Tapi membentuk persepsi berbeda, nah itulah kekuatan PR sebenarnya. Oke. Ya. Saya pengen ini dibahas lagi satu kasus lagi Mbak. Yang menarik soal mall.
Mall. Belakangan ini kan ada rame, ya kan? Dan di era sekarang video pendek, ya kan, yang itu diviralkan sosial media dan sekarang udah zaman lah ya. Udah bukan hal aneh lah gitu. Kasus di jalan soal di ini aja saling viral-viralan gitu kan. Itu kan hanya mengambil beberapa angle. Dan selalu kalau ngomong konten itu kan adalah hanya snapshot dari apa yang terjadi saat itu. Berarti kan sama tadi seperti yang kita ngomongin permainan persepsi. Betul. Ya kan? Tidak berbohong tapi ngambil gimana audiens mempersepsikan itu. Sama dengan video konten ini. Dia hanya orang melihat persepsi yang ada di saat itu sehingga menjadi chaos. Kalau yang kita lihat kasus yang mall itu kan dia cukup responsif. Probably kalau buat saya akhirnya terlalu responsif. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat sehingga bukannya menyelamatkan malah bikin apinya tambah gede. Bener, mungkin mau responsif ya. Tapi terlalu gegabah. Seharusnya emang videonya kita tuh kan kadang-kadang melihat sepotong angle. Lagi dipukul hewan ini gitu. Udah, kenapa dipukul? Padahal mungkin tadi ada ceritanya dia habis menyerang binatang lain gitu kan. Itu kan tidak terceritakan tuh. Nah, langsung pihak manajemen langsung pecat dan lain-lain. Semestinya klarifikasinya adalah kita sedang melakukan investigasi kenapa dilakukan pemukulan. Terima kasih sudah melapor. Itu kan menunjukkan empati ya. Terima kasih sudah melapor. Kami saat ini sedang melakukan investigasi. Titik. Sampai akhirnya ketika keluarlah statement jujur dari si security tersebut bahwa dia melakukan pemukulan karena mau menyerang hewan lain bla bla, akhirnya di hire lagi. Itu kan jadi kayak nggak konsisten. Benar. Itu sih menurut saya harusnya fungsi seorang PR itu hati-hati ketika memberikan rekomendasi, karena rekomendasi yang salah itu bisa merusak reputasi. Apakah karena mall ini kan cukup luxury, premium, betul, ya kan? Betul. Dan dengan popularitasnya kemudian yang memviralkan juga public figure kayak gitu. Public figure ini punya masa yang besar sehingga semua orang ikut mentioning kan. Iya, betul. Iya, itu panik sih, pasti langsung panik kayak pasti pada kan? hari itu PR-nya langsung kayak, gila banget banget yang WA kita nih, bla bla bla, mention ratusan mungkin ribuan DM dan lain-lain. Ya, ingin terlihat responsif tapi tadi terlalu gegabah menurut saya sih. Gitu. Yang saya point out lagi tuh lebih ke respon ya. Gini, sebenarnya apakah ketika kita memberikan statement gini, setiap brand itu pasti punya positioningnya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Oh, kalau brandnya premium, main di tier 1, probably mereka memposisikan dirinya lebih kayak serve internasional, mungkin penggunaan bahasa Inggris kan matters bahasa Indonesia gitu kan. Yang kita lihat di situ mereka mengklarifikasi dengan bahasa Inggris gitu. Dari sisi point of view Mbak Dian gitu. Sebenarnya gimana sih penggunaan bahasa? Kita menghubungkan antara penggunaan bahasa untuk komunikasi dan brand positioning gitu. Sebenarnya kalau di sisi PR, ketika krisis terjadi, yang pertama kali kita harus selamatkan itu reputasi. Kembali lagi akhirnya, roots. Komunikasi ini fungsi apa sih? Menyederhanakan hal yang sulit dimengerti kan? Membuat yang sulit menjadi mudah dipahami. Membuat yang mudah dipahami menjadi semakin dimengerti gitu. Itu dulu rootsnya harus dikembalikan. Nah, ketika ada satu case, dijelaskan dengan benar. Mau menggunakan bahasa Indonesia sebaiknya karena most likely adalah pengguna mall itu adalah orang Indonesia, ya harus dijelaskan yang terjadi adalah ABCD, kami melakukan ini. Nah, ketika dia akan mengeluarkan lagi translation dalam bahasa Inggris, sebenarnya itu bisa menjadi pilihan tapi tidak prioritas seharusnya gitu. Nah, kita lupakan dulu tuh brand positioning, brand ini adalah luxury. No, kita mau menyampaikan message dulu, harus paham nih duduk masalah yang terjadi. Nah, kadang-kala tuh suka mess up. Tapi kan kita internasional nih, bla bla bla. Hello, your brand itu lagi ada di Indonesia dan most likely adalah orang Indonesia nih yang lagi mengangkat kasus ini, bukan di ranah internasional. Gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh publik pada umumnya gitu. Harusnya sih seperti itu. Jadi kuncinya ya gimana komunikasinya bisa diterima. Diterima ya kan? Dulu. Bukan betul. Soal gaya-gayaan. Gaya-gayanya nanti dulu deh gitu. Asal bisa dimengerti, paham, jadi nggak blunder gitu. Dan kembali yang kita harus tunjukin, mungkin kalau saya lihat sih dari struktur komunikasinya tuh udah oke ya, dengan ngomong ya kami turut bersimpati dengan melakukan ini, kami sudah melakukan pemecatan. Nah, menurut saya sih harusnya terlalu cepat. Harusnya sih bilangnya ya kita melakukan investigasi terhadap kasus. Terima kasih untuk laporan dari para pencinta binatang yang sudah melaporkan gini-gini. Kami memohon maaf. Udah gitu.
Nanti baru mungkin biasanya sih 2 kali 24 jam kita sudah harus memberikan report dari hasil investigasi kita itu. Oke. Biasanya. Jadi ketika kita melakukan temuan itu jangan lebih dari 72 jam. Jadi 2 kali 24 jam udah harus bisa kita laporkan bahwa kita sudah melakukan ini nih. Langkahnya adalah ini. Dan setiap progres itu kita laporkan biasanya. Jadi bentuknya mau macam-macam. Sampai harus press conference kah ataupun cukup mengeluarkan standby statement di social media atau press release itu juga nggak ada masalah. Jadi tergantung tingkat urgensi dari case itu aja. Oke. Gitu. Nah biasanya kalau misalnya case-nya sudah kita tahu ini akan ngerusak semua reputasi publik, baik itu bisa merusak harga saham misalnya, ataupun terjadi demo besar-besaran, itu yang harus sudah turun harus CEO. Oke. Udah nggak bisa tuh tim PR udah nggak laku deh. Harus CEO yang turun gitu. Oke. Harus seperti itu. Jadi kita bikin tiering. Oh ini masih bisa lah corporate communication head. Oh ini udah harus direksi ini. Pas yang kasusnya seperti ini udah nih harus dirut terus nih yang ngomong gitu. Dan itu harus satu orang. Jadi nggak boleh berubah-berubah. Tiba-tiba besok yang ngomong ABCD. Hari ini ngomong CEO. Besok tiba-tiba direktur operasional ngomong. Besoknya lagi kepala divisi general affair ngomong gitu. Udah gak boleh, harus satu gitu. Karena itu yang akan di-pick kan. Berbeda statement, beda penyampaian, tambah banyak lagi. Tambah ruwet lagi. Tambah jadi tim kebakaran. Jadi pemadam kebakaran bukan tim PR. Gitu. Kalau ngomongin kanal tadi berarti kan kayak si Mall itu kan dia nggak tahu ada nggak ya masuk sampai media nasional nggak ya? Belum, dia belum di ya. sosial media baru aja. Sosial media aja gitu kan ya. Kalau dalam kita memadamkan strategi crisis management kayak gitu, ada level-levelnya nggak? Gimana kita memilih kanal distribusi untuk menyebarkan pesannya ini gitu? Apa yang menggunakan KOL gitu? Karena kalau kita ngomong DJP sempat menggunakan KOL ya kan, tapi akhirnya kayak blunder juga nih gitu. Salah milih ya. Salah milih. Iya. Jadi sebenarnya kalau gini, masyarakat kita tuh udah pinter ya. Jadi mau pakai KOL tuh pasti akan kayak, dia pakai ini nih sekarang untuk merubah reputasi nih gitu lah, suka nyinyir gitu kan ya. Sebenarnya adalah justru menurut saya yang paling utama tadi kita ketika case-nya sudah semakin besar ataupun kayak mungkin kita nyebut nama brand ya kayak DJ Bea Cukai. Bea Cukai ini sebenarnya mungkin the way dia mau membangun reputasi bagus dengan dia melakukan pendekatan ke KOL. Cuma salah pilih nih KOL-nya gitu. KOL-nya yang udah tahu dia agak alergi sama kesalahan-kesalahan pemerintah. Kalau dia mau lebih bijak, sebenarnya carilah pelaku-pelaku usaha mungkin entah UKM atau apapun yang sebenarnya ketika dia mengimpor barang dari luar tuh dia dibantu gitu. Tapi bukannya itu jadi menarik ya bahwa kalau ketemu KOL ya mungkin dia sering mengkritik pemerintah ketika ini kan masalah kalau buat saya ya ini kan masalah kita mengatur angle-nya bahwa yang dulunya begini bisa jadi before after bukan jadi bagus kayak gitu. Nah, kalau point of view kamu gimana? Kita nggak bisa kontrol what people gonna say to us gitu. Yang bisa kita kontrol tuh konten yang akan kita kasih ke dia ya. Nah yang bisa kita lakukan dari tim PR adalah kita menyeleksi siapa yang bisa menjadi channel untuk ngomong. Apakah orang ini kira-kira track recordnya cukup oke nggak ya untuk ngomong baik tentang kita. Udah tahu dari konten-kontennya banyak mengkritisi, terus tiba-tiba suruh ngomong baik, ketahuan dia nggak akan mau merusak reputasi dia untuk pasti lu dibayar ya gue udah ngomong ini gitu. Pasti nggak mau. Semuanya akan pengen terlihat organik gitu. In my opinion sebenarnya kan KOL yang paling bagus di Kementerian Keuangan kan ya menterinya sendiri ya. Iya, itu udah betul-betul ada KOL gitu ya. Udah truly gitu kan. Kalau udah ngasih statement oke. Nah cuman permasalahannya adalah si Ibu Menteri sudah berusaha mungkin untuk berbicara yang baik, tapi isu-isunya tuh selalu kayak menjadi temuan harta ini tiba-tiba keluar ini gitu kemarin. Nah semestinya adalah tadi approaching yang dilakukan bukan melalui KOL dulu. Medianya dulu deh, media mainstream, backgrounding dulu, ngerti dulu nih apa sih duduk masalahnya, jangan semakin menjadi lebar gitu. Jadi tadinya ngomong A, kok jadi ketemunya B, C, D, E, F, G gitu. Menurut saya sih itu harusnya dilakukan dulu pertemuan ke situ dari atas
level Pimret, dari kepala komunikasinya mungkin bisa cerita apa duduk permasalahannya. Nah, baru nanti di level bawah. Nah, penggunaan KOL itu sebenarnya adalah lebih kepada bukan membangun langsung reputasi, tapi lebih kepada ya tadi berupaya untuk memudahkan komunikasi kepada publiknya gitu. Ya itu tadi pemilihannya sih harus selektif. Setuju. Gitu. Perlunya setting up foundation yang kuat ya. Iya, betul. Supaya media yang memang punya leverage besar, itu kan media mainstream ya sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita perhatikan memang KOL kan juga sering membuat konten based on berita, ya kan? Dan itu sebenarnya bisa menjadi landasan gimana KOL itu bisa menjadi amplifier terhadap isu yang dinaikin sama media mainstream. Betul. Makanya kalau di media mainstream itu kan ada namanya agenda setting. Ya. Agenda setting itu apa yang akan diomongin. Nah, itu tuh sebenarnya harus masuk di situ. Jadi kalau memang punya agenda setting kita untuk memperbaiki reputasi brand itu selama mungkin 3 bulan ke depan, omongin tuh sama media, gue punya target nih, pengen ngebangun lagi rebuild reputation ABCD, how ya caranya. Nanti dari situ akan disusun bareng apa aja key message-nya, apa aja yang harus disampaikan, how to dan siapa. Nah itu sebenarnya bareng. Nah KOL itu sebenarnya akan menjadi tambahan amplifier tadi. Yes. Sehingga gaungnya lebih besar dan orang akan persepsi yang terbangun adalah oh ya this is the issue gitu loh. Oh ini permasalahannya gitu. Kadang-kadang yang kita sering temui adalah tidak sinkron. Di medianya ngorek-ngorek, tapi di sosial media kok di reputasinya, di ceritanya bagus-bagus ya gitu. I believe ini kayak strategi ketika kita mau melakukan kampanye komunikasi nasional, memang harus kayak begini kan, frameworknya ya kan. Betul. Kita bangun dari bawah, pelan-pelan naikin, amplify dengan media-media yang lebih kecil skalanya. Betul. Itu sih yang kadang-kadang terlupakan gitu. Ya tadi semua ingin cepat lihat resultnya aja. Viral nggak? Tapi nggak sabar dengan long run-nya ya. Tapi dengan kayak gini sebenarnya dari sisi brand ya, investasi komunikasi mereka jadi mahal dong. Karena kan nggak tahu ya, investasi ke media mainstream kan mahal. Iya. Makanya dulu kalau waktu saya di korporasi, media itu saya selalu pandang 2, media dan sosial media. Jadi nggak pernah tuh cuman ngomong media. Media itu sekarang udah 2, sosial media dan media mainstream. Nah, berapa persen yang harus kita investkan dari cost of communication ini? Apa dulu yang mau dibangun di fase-fasenya gitu. Nah, ini yang kadang-kala suka menggunakan prinsip ekonomi modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Nggak bisa. Yang nama tadi communication itu kayak lari maraton yang logistiknya harus kuat, resultnya kelihatannya entar. Emang nggak akan impact ke sales gitu, pasti nggak langsung gitu. Tolong dicatat ya brand-brand ya. Tolong dicatat brand-brand, halo. Kita sebagai strategic consultant communication itu perdebatan. Karena brand pasti mikirnya dengan saya invest segini ROI-nya kayak gimana nih? Iya benar, gitu. Sama kayak kemarin udah ketemu wartawan, kok nggak langsung ditulis? Sering tuh. Betul. Setuju. Sering ya. Saya sering banget tuh. Udah ketemu media ini nggak langsung diliput tuh gitu. Memang enggak ya, gimana mau ngeliput, baru kenal sekali, baru ngobrol sekali. Kan dia juga pengen tahu bisnisnya apa, core-nya kemana, nanti angle yang akan dicerita akhirnya apa. Berbagai media, apalagi kalau saya dulu banyak di news media, tiap media tuh beda-beda. Yang kalau medianya A, dia akan ceritanya lebih banyak SDGs. Betul, setuju. Media B politik. Dan ekonomi dan lain-lain. Tergantung desk-nya apa ya? Tergantung desk-nya gitu. Nah itu yang kadang-kadang kepentingannya suka nggak sinkron. Atau agenda settingnya tadi ya. Dia lah tahun ini lagi musim tahun politik ya, dia nggak akan ngomongin SDGs dulu, nggak laku berita dia kan. Betul. Dia akan ngomonginnya politik gitu. Nah itu yang kita harus sinkron. Nah ini yang kebanyakan kita temui adalah tidak siap dengan investasi itu. Masih menganggap ini adalah beban. Nah, padahal harusnya diperlakukan sebagai investment. Ini yang sering saya banyak temuin. Mahalan, ini gitu. Termasuk saya juga dulu waktu di korporasi sering berantem ya dengan tim finance. Kemahalan nih, bayar segini, di sini bisa sekian rupiah, dapatnya A. Kok kamu di sini sekian, cuman ini gitu.
Ya kadang-kadang itulah. Berdasarkan pengalamanmu ya. Pengalaman. Berapa lama sebenarnya sih untuk dari mulai brand itu mulai investasi untuk komunikasinya sampai paling nggak mereka bisa ngerasain deh gitu. Tergantung. Tapi kalau my experience kemarin kayak I need 5 years lah ya untuk ngebangun brand itu bisa kuat gitu di market lingkungannya ya. Karena saya di korporasi, waktu itu cita-cita mulianya adalah pengen membawa brand ini ke level dunia gitu. Nah, ya akhirnya apa yang harus dilakukan? Kita harus banyak interaksi ke media internasional, harus banyak bikin event internasional dan lain-lain gitu. Mendatangkan speaker internasional, bla bla bla. Nah, itu kita takes 5 tahun. Tapi tadi yang membuat pekerjaan ini menjadi tidak terlalu sulit adalah karena kesadaran pemimpinnya untuk communication itu penting gitu. Setuju banget sih itu. Iya. Setuju banget sih. Nggak akan bisa kita ngeketok dari bawah sementara di atas enggak, udah cuman gitu doang. Iya. Itu setuju banget sih. Iya. Stres loh tim komunikasinya kalau misalnya dari atasnya tuh merasa ini nggak penting. Betul, gitu. betul. Kadang-kadang kita punya banyak ide gitu ya, kreativitas kita gini, mau begini, mau bikin ini, bisa begini, roadmapnya ke sini. Tapi atasannya kayak kita nggak ada budgetnya, udah nggak usah lah kayak gitu. Betul. Komunikasi gitu doang, udah ajak ngopi aja. Iya. Kita akhirnya stres sendiri. Kalau udah kayak gitu ya udah, jadi jangan berharap brand lo naik kalau misalnya dari atas tuh nggak support ataupun nggak paham. Pentingnya strategi communication lah. Oke, nice, mantap sih. Seru sih. Kalau menurut saya memang pada akhirnya komunikasi itu bukan soal kita bisa metik hasilnya. Iya. Karena banyak yang dibangun gitu. Bukan cuman hubungan kita ke stakeholders tapi ke media juga. Bener. Kemudian ke audiens juga gitu. Kan itu sama kayak building rapport reputation ya. Betul. Ya itu yang saya bilang, communication itu kayak long run ya. Jadi lari yang jarak jauh, panjang dan kita nggak bisa langsung terlihat hasilnya. Ya, kesabaran untuk melihat hasil ini yang kadang-kadang semua pengen instan. Ya. Langsung apalagi kalau mungkin kalau saya dulu karena di PR nggak bisa sesuatu langsung di-generate ke sales gitu. Berapa banyak orang mau pakai produk ini gitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita ngomongin FMCG mungkin kalau kita ngelakuin activation langsung bisa generate sales di situ. Kalau yang menjadi PR kan kalau kita corporate PR-nya tuh ke B2B atau B2G. Nah itu yang bisa kita ukur cuman kepuasan stakeholders aja. Jadi setiap akhir tahun itu kita bisa lihat kayak apakah nilainya rata-rata masih di 80, orang masih mau kontak kita kalau kita ada program-program lalala gitu lah. Oke. Problem ini last question saya. Iya. Tadi kan kita ngomongin Mbak Dian membangun raport strategi communication dari 0 sampai naik. Iya, ya kan? Betul. Tapi gimana kalau misalnya kita ketemu klien yang mereka itu udah keburu ngejogrok nih. Dan udah jatuh ya? Udah jatuh, ya kan? Kita masuk di tengah-tengah untuk memperbaiki sort of kayak rebranding, berarti kan memadamkan api yang lagi kebakaran gitu. Iya. Ada nggak tips khusus atau memang cost yang dihasilkan pasti akan lebih besar gitu jadinya? Iya. Nah, tadi ya, kadangkala kita di dalam korporasi itu ngerasa brand kita nih oke-oke aja kok, fine-fine aja gitu. Tapi mungkin di luar orang tadi nggak tahu atau sebenarnya brand lo tuh udah rusak gitu kan gitu. Nah, penting untuk tim komunikasi ini melakukan analisa situasi dulu sebenarnya. Apa sih yang terjadi? Coba didengar di luar dari stakeholders atau lingkaran kita lah gitu. Paling gampang itu adalah mungkin dari keluarga karyawan tuh ngedengar perusahaan itu kita apa gitu kan, ya kan? Terus kemudian dari customer, di luarnya customer siapa lagi biar tahu apa sih sebenarnya kita ini di-represent sebagai apa. Nah, ketika dari analisa situasi itu kita ketemu, terus kemudian di media juga kita diberitakan sebagai apa, sosial media kita rajin nggak diomongin dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa bikin rekomendasi strategis lah. Apa yang harus beneran dulu diperbaiki gitu. Dulu tuh saya sering melakukan gini. Karyawan di tiap divisi bisa nggak sih ngejelasin perusahaan ini dengan 5 atau 1 kalimat gitu. Nah ketika menjelaskannya aja udah beda-beda, it's mean your karyawan aja udah nggak ngerti. Bagaimana kalau ada krisis harus jawab apa gitu. Iya kan? Yang paling justru susah itu adalah ketika krisis, terus ditanya nih pulang ke rumah, emang perusahaan kamu ini ya?
tahu manajemennya payah, udah makin deh. Terus dia akan cerita lagi. Tapi kalau misalnya kita semua bisa di satu plate, ketika pulang ke rumah, at least ketika keluarga di rumah nanya, emang perusahaan kamu ABCD ya? Enggak kok, kita lagi nyelesain A. Semua akan sama informasi. Nah itu yang sering terlupakan. Justru di internalnya nggak dibenerin, terlalu sibuk, berpolemik di media dan sosial media, ya jadi berantakan. Tips dong gimana ngebangun internal communication yang strong kayak gitu. Karena probably itu banyak realita ya. Iya. Setelah kita terlalu sibuk untuk membangun pencitraan keluar, tapi internalnya nggak kuat gitu. Betul. Ya tadi kebanyakan adalah kayak saya dulu ya, tim komunikasi di perusahaan itu pasti nggak gede. Karena mereka itu dianggapnya adalah selalu cost center. Pasti nggak akan lebih dari 5 orang lah, 3-5 orang itu udah banyak banget. Nah, ya you have to pakai independent consultant lah ya pasti untuk melakukan analisa ini untuk ngelihat gitu. Nah, yang kita kadang lupa adalah external communication strategi itu tidak pernah inline dengan internal. Jadi HR itu nggak pernah tahu program eksternal, tim komunikasi juga gak pernah ngobrol sama HR. Mestinya mereka saling ngobrol gitu. Nah, bagaimana mendeliver pesan dari kita dari ketika ada krisis itu sebenarnya mestinya di crafting bareng-bareng tuh sama tim HR mungkin atau internal com yang bisanya cerita nih perusahaan kita lagi mau melakukan ini atau mau layoff dan lain-lain, how to delivernya itu harus penting gitu. Tipsnya gitu sih, harus ngobrol antara dua unit karena kadang-kadang pasti sering nggak ngobrol. Tiba-tiba HR-nya udah main pecat aja, layoff. terus karyawan yang di layoff, buat kamu yang hari ini di layoff sukses dan semangat ya gitu. Di TikTok beredar FYP, terus semua orang komen, ini perusahaan ini ya gitu. Karena tadi pasti mereka nggak ngobrol. Gitu, that's the point sih menurut saya. Interesting banget. Apalagi sekarang banyak banget ya, apa ya? Ya itu ya, karyawan-karyawan yang mungkin mereka itu posting di sosmed. Iya, curcol. Benar. Sehingga backfiring. Betul. Dulu saya pernah ada case. Perusahaan kita waktu dulu sempat saya kerja dulu, perusahaannya tuh ada masalah lah sedikit. Terus kita langsung bikin edaran di internal bahwa kita memang perusahaan sedang menghadapi ini, tidak boleh ada statement, postingan di sosial media atau apapun yang sifatnya menggiring opini. Nah, jadi nggak boleh tuh bikin-bikin kayak korupsi gitu. Misalnya udah mulai teaser kayak gitu tuh jangan coba-coba deh gitu, karena akan langsung dapat hukuman ya, maksudnya teguran mungkin waktu itu. Jadi mestinya tadi ketika kita lagi ada masalah, tim Korkom ataupun PR itu harus langsung ngobrol sama HR, langsung bikin edaran aja bahwa ini lagi ada problem ini, tolong jangan semakin digembar-gemborkan. Itu harus transparan ya, karena tadi kadang-kadang tidak merasa dilibatkan sehingga mereka tidak tahu, dan ketika ditanya dengan pihak luar asal jawab aja. Padahal kita harus sadar lagi balik karyawan itu adalah duta perusahaan kan. Betul, setuju. Harus ditreatment dengan baik lah. Gitu, jangan sampai salah penyampaian. Setuju. Gitu. Lastly mulu nih. Abis kayak seru banget obrolan ya, kayak abis gitu. Tapi ini lastly. Kalau misalnya ini kata-kata mungkin penutup terakhir kali ya. Mbak Dian kalau misalnya ketemu sama brand yang lagi menghadapi konflik manajemen gitu ya, kira-kira pesan apa sih atau rangkuman tips apa aja yang bisa Mbak Dian sampaikan kepada mereka? Konflik manajemen dalam hal apa nih? Ya krisis, kayak gitu. Sekaligus mungkin merangkum dari semuanya kali ya. Pertama kalau saya lihat, kalau boleh kita memberikan rekomendasi adalah mereka harus analisa dulu lah, mapping. Dengan adanya krisis ini siapa yang paling terimpact gitu ya? Apakah customernya atau karyawannya justru atau siapapun? Itu dianalisa situasi lah. Dari situ kita lihat ini kita mau pakai apa channelnya. Jangan-jangan malah sebenarnya gembar-gembor di media atau sosial media nggak terlalu matters. Justru harus dilakukan personal approach. Justru harus dilakukan one-on-one discussion. Nah itu yang kita harus analisa. Nah kadang-kala semua mentang-mentang kita komunikasi ngomong di media, ngomong di sosial media. Padahal tidak perlu semuanya dilakukan polemik.
di media ataupun sosial media. Nah, jadi menurut saya justru kekuatan kita sebagai tim Korkom ataupun PR ataupun apapun itu yang fungsinya adalah menjaga reputasi, kita harus bisa memetakan dulu kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian kita memberikan rekomendasi yang benar untuk manajemen. Karena apa? Salah rekomendasi, slip, jatuhlah reputasi dan gitu ngebangunnya butuh waktu yang sangat lama gitu. Itu sih menurut saya yang harus kita lakukan. Oke, saya tambahin yang terakhir. Kalau misalnya bingung, nggak apa-apa, kontak aja 370 Communication. Dan Fosfoya. Oke, thank you Mbak Dian buat ngobrol-ngobrolnya. Menurut saya sendiri baik banget insight Wagyu E5 ya, yang didapatkan dari obrolan ini gitu loh. Terutama hal-hal fundamental yang sering kali dilupakan. Betul. Gitu kita membangun narasi komunikasi yang strategik. Apalagi kalau semakin besar cakupannya, artinya kan semakin banyak yang harus disiapin di fondasinya gitu kan. Dan tadi Mbak Dian udah mengcover itu dengan sangat mantap. Wah, thank you. Jangan lupa ya, pasti itu semua tim komunikasi itu semua kita pasti belajar ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tapi yang pasti adalah how to kita melakukan perbaikan setiap harinya itu yang penting. Thank you buat teman-teman yang udah nonton juga. Kalau misalnya kalian suka dengan obrolan kita, kalian bisa drop komen kira-kira poin apa yang paling ngena dari statement-statementnya Mbak Dian kayak gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga drop di kolom komen. Siapa tahu kalau Mbak Dian mau kita undang lagi, kita bisa ngobrol topik-topik yang lebih seru lagi. Thank you Mbak Dian buat obrolannya. Ada sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Cheers kopinya. Cheers.